Baik anak-anak ibu terkasih, ibu akan menjelaskan bagian B, pengurangan bilangan cacah. Pada pengurangan bilangan cacah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu bersusun panjang dan bersusun pendek. Contoh nomor 1, 584 dikurang 132 sama dengan titik-titik dengan cara bersusun panjang. 584 sama dengan, kita tulis dulu seperti ini anak-anak ya. Nah, 5 itu ratusan, berarti ditulis di sini 500. Kita tulis tanda tambah ya nak ya. Nah, kemudian 8 itu puluhan, maka kita tulis di sini 80. Sedangkan 4 itu adalah satuan. Nah, kemudian yang 132 sama dengan, sama seperti yang di atas tadi, maka 1 itu ratusan, maka ditulis 100. 3 itu puluhan, maka 30. Sedangkan 2 itu satuan, maka kita tulis 2. Kemudian kita kurangkan. Nah, kita kurangkan seperti ini anak ya. 4 kurang 2, hasilnya adalah 2. Ditambah 80 dikurang 30. Boleh juga satu-satu kita kurangkan ya nak ya. 0 kurang 0, 0. 8 kurang 3, 5. Ditambah, nah sama seperti ini ya. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. 5 dikurang 1, 4. Nah, setelah ini baru kita ambil peroleh 4-nya ratusan, 5 itu 50-an, 2 itu adalah satuan. Baik, selanjutnya ibu akan menjelaskan cara yang kedua, yaitu cara bersusun pendek. 584 kita tulis, 4 itu di bawahnya 2, 8 itu di bawahnya 3, 5 itu di bawahnya 1. Baru kita kurangkan seperti ini. Nah, kita mengurangkannya berurutan dari belakang ya nak ya. Berarti 4 kurang 2 hasilnya adalah 2. 8 kurang 3 hasilnya adalah 5. 5 kurang 1 hasilnya 4. Baik, sekarang ibu contohkan yang kedua ya nak ya. Nah, kita buat dengan cara yang pertama adalah bersusun panjang. Kita tulis dulu di sini 462 sama dengan, sesuaikan dengan satuan puluhan ratusannya. Maka 4 itu nilai angkanya 400. Kemudian tuliskan tanda tambahnya ya nak ya. 6 itu menjadi nilainya 60. Sedangkan 2 itu satuan, kita tulis 2. Kemudian kita lanjut 1, 2, 5. Kita tuliskan seperti ini. Berarti 1 itu 100, ditambah 2 itu 20, ditambah 5 itu 5 ya. Kemudian kita kurangkan. 2 dikurang 5. Angka 2 itu kecil, 5 itu besar. Jadi dalam pengurangan, angka kecil tidak bisa dikurangi angka besar. Berarti kita pinjam dari sebelah sini ya, satu persatu. Nah, di sini kita pinjamnya itu adalah 1. 1 dipinjam di sini, itu artinya adalah 1 di sini 10, bukan 1 ya, satuan. Kenapa? Karena yang kita pinjam itu adalah puluhan. Jadi 60 ini kita pinjam 10, kita pindahkan kemari nanti. Ya, jadi bisa kita tulis seperti ini. 400 ditambah. Jadi kalau dipinjam tadi 10 tinggal berapa di situ? Di situ menjadi 50 ditambah. Jadi 10-nya tadi kemana? Dipindahkan ke 2. Jadi berapa? 12. Kita tulis seperti itu lagi ya nak ya. Nah, ini yang bawah ini kita tuliskan kembali. 100 ditambah 20 ditambah 5. Kita kurangkan. Nah, yang ini yang kita kurangkan ya nak ya. Berarti 12 sudah bisa dikurangi 5. Hasilnya berapa? 7. Ditambah. Nah, ini 0 kurang 0, 0. 5 kurang 2, 3. Ditambah
400, berarti ini 0 kurang 0 langsung ya. 0 kurang 0, 4 kurang 1, 3. Jadi hasilnya bisa kita tulis seperti ini. 3 sebagai ratusan, kemudian 3-nya sebagai puluhan, kemudian dilanjut 7-nya itu sebagai satuan. Nah, sekarang kita lanjut dengan cara bersusun pendek. 462 dikurang, susun ke bawahnya nak ya, 1, 2, 5. Nah, kita buat tanda seperti ini. Nah, 2 kurang 5 sama seperti yang Ibu sampaikan. Angka kecil dikurangi dengan angka besar tidak bisa. Supaya bisa, maka harus dipinjam dari sebelah. Jadi kalau kita pinjam dari sini 1, berarti artinya itu yang kita pinjam itu adalah 10. Untuk 6 tadi sudah dipinjam 1, berarti 6 kurang 1 hasilnya berapa? Di sini adalah 5. Nah, 1 tadi dipinjamkan itu adalah 10 ya nak ya. Artinya kan kita ambil dari sini 10. Puluhan dia. 10 itu kita tambahkan ke 2. Berarti 10 tambah 2 jadi berapa? 12. Kita tulis di sini 12. Ibu beri lingkaran ya supaya anak-anak memahaminya dari mana datangnya. Nah, sekarang kita kerjakan. 12 kurang 5 hasilnya adalah 7. Kemudian 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. 4 kurang 1 hasilnya adalah 3. Baik, sekarang kita lanjut ya. Bagaimana mengerjakan soal cerita pengurangan bilangan cacah. Nomor 1. Ayah memetik 256 buah mangga. Mangga tersebut diberikan kepada tetangga 28 buah. Berapakah sisa mangga ayah? Untuk soal cerita selalu dimulai dengan kata jawab. Setelah itu ditulis mangga itu 256. Mangga tersebut diberikan. Nah, ada muncul kata-kata diberikan. Kalau diberikan maka otomatis punya ayah akan berkurang. Maka kita tulis di sini. Ya, berkurang berapa dia? 28 buah. Ditanya sisa. Nah, berarti kita buat di sini titik-titik berapa hasilnya. Nah, sekarang kita buat di sini ya cara 256, kemudian di bawahnya 8. Nah, 2 itu puluhan. Di sini di antara ini adalah yang puluhan adalah 5, maka diletakkan di sini 2. Nah, baru kita kurangkan. Nah, ini harus kita kurangkan mulai dari belakang dulu. Satuan, puluhan, ratusan. 6 dikurang 8. Bisa? Tidak bisa. Alasannya kenapa tadi? Karena 6 itu kecil dari 8. Jadi ini dipinjam dari sebelah kiri. Maka pinjam berapa dia? Hanya 1 aja. 1 pun di sini, tapi yang dipinjam itu karena ini puluhan, berarti yang dipinjam itu adalah 10. Ya nak ya? Nah, berarti kita coret di sini 5. Nah, kalau coret 5 berarti yang dipinjam itu adalah 1. Maka di situ sisa berapa? 4. Kita tulis di sini 4. Nah, satunya diapain tadi? 1 itu adalah 10 ya nak ya, karena dipinjam dari sini 1 itu berarti 10. 10 tambah 6. Jadi 10 tambah 6 jadi berapa? 16. Kita tulis di sini 16. Kita lingkari supaya kita tahu bahwa itu datangnya dari peminjaman dari angka 5 tadi ya. Nah, sekarang kita kerjakan. 16 kurang 8 hasilnya adalah 8. Good. Kemudian 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. Sedangkan ini 2 sendiri, tidak ada temannya, langsung saja turunkan ke bawah. Nah, jadinya dilihat. Setelah pertanyaan itulah kita tulis sisa. Sisa mangga ayah. Maka kita tulis di sini. Jadi, sisa mangga ayah adalah berapa? 228 buah. Baik anak-anak ibu, kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Paman memiliki 436 butir telur. Hari ini telur tersebut terjual 254 butir. Berapakah sisa telur paman yang belum terjual?
Nah, jawab di sini. Nah, kita tulis paman memiliki, berarti 436. Kemudian hari ini telur tersebut terjual. Ada kata-kata terjual. Terjual itu berarti dia berkurang. 254 butir telur. Nah, sama dengan titik-titik. Sekarang kita buat caranya ya. 436. Di sini di bawahnya sesuaikan ya nak ya. Satuan, puluhan, ratusan. Maka 4 itu di bawah 6, 5 itu di bawah 3, dan 2 itu di bawah 4. Maka kita buat tanda seperti ini. Nah, mari kita kurangkan. 6 kita mengurangkannya dari belakang ya nak ya. Dari belakang seperti ini. 6 kurang 4 hasilnya bisa ya, karena 6 lebih besar dari 4. 2. 3 dikurang 5. Bisa? Tidak bisa, karena 3 itu kecil dari 5. Supaya bisa dikurangkan, kita pinjam dari 4. Ingat anak-anak ibu ya, ini satuan, puluhan, ratusan. Jadi ini kan 30 dikurang 50 nggak bisa. Ini kan artinya puluhan ya nak. 5 itu kan puluh, kalau 50 kan. Maka 3 ini dikurang 5 nggak bisa. Maka kita pinjam dari sini 4. Ini 1. Nah, jadi kita coret di sini. 4 itu kita coret. Nah, kalau 4-nya dipinjam 1, ya, 4 dipinjam 1, maka di sini tinggal berapa di atas? 3. Kita tulis di sini 3. Nah, ini satuan, puluhan, ratusan. Berarti yang dipinjam itu adalah 1 tapi itu 100 yang dipinjam ya nak ya. Kalau 100 dipinjam tadi ya, satunya itu 100 ya nak ya. Karena ini kan letaknya satuan, puluhan, ratusan. 100 dipinjam. Nah, ditambahkan ke 30 katanya. Kita tambahkan 30. Nah, berarti tambahkan 0, 3, 130. Nah, jadi supaya lebih gampang kita buang nolnya. Maka kita tulis di atasnya adalah 13. Di sini adalah 13 ya nak ya. Nah, 13. 3-nya ibu coret. Dan 13-nya ibu lingkari. Nanti itu yang akan dikurangi ke angka 5. 13 dikurang 5 dapat berapa anak ibu? 8 ya. 8. Nah, kemudian 3 dikurang 2 adalah 1. Jadi, nah, jadinya mulai dari mana? Setelah kata berapakah? Lanjut kemari. Maka kita tulis sisa telur paman yang belum terjual adalah 182 butir telur. Nah, anak-anak ibu, demikian penjelasan ibu tentang pengurangan bilangan cacah. Terima kasih.